Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu hebat Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik oleh Novina Naresta MPD, calon guru penggerak angkatan 8, Kota Banda Aceh. Nah, adapun fasilitator dan pengajar praktik yang luar biasa telah membimbing saya, yaitu Bapak Wahid Rahman sebagai fasilitator, Ibu Asma Husna sebagai pengajar praktik, dan saya Novina Resta sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kota Banda Aceh. Nah, adapun tujuan pembacaan kali ini, calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pada fase ini, Anda diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran di paket modul 2, pembelajaran yang berpihak pada murid dan membuat sebuah koneksi antar materi belajar yang sudah Anda lakukan. Berikut adalah instruksinya. Instruksi penugasannya yang pertama, buatlah sebuah kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Format media dapat disesuaikan dengan minat dan kreativitas Anda. Contoh, media dapat dibuat artikel, ilustrasi, grafik, video, rekaman audio, screenshot presentasi, artikel dalam blog, dan lainnya. Bacalah pertanyaan-pertanyaan ini untuk membantu Anda membuat kaitan tersebut. Bagaimanakah peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional? Selanjutnya, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Unggahlah tautan media informasi pada laman LMS. Nah, adapun kaitan antara kaitan modul 2.3 dan modul 2.1, kaitan modul 2.3 dan modul 2.1, kaitan modul 2.1, 2.2, dan modul 2.3. Mari kita simak satu persatu. Nah, kaitan modul 2.3 dan modul 2.1, yang pertama terkait pengembangan keterampilan mengajar. Seorang calon guru penggerak harus memahami bagaimana mengintegrasikan pengembangan keterampilan pengajar yang lebih baik, seperti metode pengajaran yang inovatif, penggunaan teknologi pendidikan, dan penilaian yang sesuai. Ini adalah keterampilan yang sangat penting dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru perlu menyesuaikan pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan individual. Nah, selanjutnya kolaborasi guru. Nah, coaching dapat membantu calon guru penggerak betapa pentingnya kolaborasi dengan guru lain dalam tim sekolah. Ini dapat membantu calon guru penggerak mengidentifikasikan peluang untuk berkolaborasi dalam pembelajaran berdiferensiasi seperti pembelajaran tim atau pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, mengatasi tantangan belajar murid. Nah, coaching dapat membantu calon guru penggerak dalam mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi oleh murid mereka, baik dalam hal pemahaman akademik maupun perkembangan sosial dan emosional. Mereka dapat belajar bagaimana mendukung murid yang dengan kebutuhan khusus atau tantangan tertentu. Selanjutnya, kepemimpinan dalam pengajaran. Melalui coaching, calon guru penggerak dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin dalam pengajaran yang berdiferensiasi. Mereka juga dapat belajar cara mendukung rekan-rekan guru lainnya dalam mengadopsi praktik-praktik baik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya kaitan modul 2.3 dan modul 2.2. Pertama, peningkatan kinerja akademik dan sosial emosional. Nah, seorang calon guru penggerak yang efektif harus memahami bagaimana mengintegrasikan pengembangan sosial dan emosional dalam pengajaran mereka. Coaching dapat membantu mereka menggabungkan kedua aspek ini. Nah, yang kedua, pengembangan kompetensi guru. Coaching juga dapat membantu calon guru penggerak mengembangkan kompetensi sosial dan emosional seperti keterampilan berkomunikasi, kepemimpinan, dan empati. Ini penting karena calon guru penggerak sering berinteraksi dengan berbagai pihak dalam lingkungan pendidikan. Yang ketiga, peningkatan kualitas hubungan guru dan murid. Coaching dalam konteks sosial dan emosional dapat membantu calon guru penggerak membangun hubungan yang lebih baik dengan murid. Nah, yang keempat, pembelajaran berkelanjutan. Coaching dapat membantu mereka dalam mengidentifikasi area di mana mereka perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, baik dalam konteks akademik maupun sosial emosional.
Nah, selanjutnya, mengatasi tantangan bersama. Coaching dapat membantu calon guru penggerak dalam mengatasi tantangan bersama yang berkaitan dengan pendidikan, akademi, dan sosial emosional. Calon guru penggerak dapat berbagi pengalaman dan strategi untuk mengatasi masalah yang serupa. Selanjutnya, mendorong perubahan budaya sekolah. Calon guru penggerak dapat berperan sebagai agen perubahan dalam lingkungan sekolah. Mereka juga dapat membantu dalam mempromosikan budaya sekolah yang lebih inklusif dan peduli terhadap aspek sosial emosional dalam pendidikan. Nah, selanjutnya kaitan modul 2.3 dan modul kaitan antara modul 2.1, 2.2, dan modul 2.3. Integrasi dari ketiga modul ini dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik, memenuhi kebutuhan belajar murid secara lebih efektif, dan membantu calon guru penggerak yang komprehensif dalam perannya. Nah, yang pertama, pengembangan kompetensi guru. Coaching untuk supervisi akademik dapat membantu calon guru penggerak meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar materi akademik. Yang kedua, pemahaman tentang murid. Coaching dalam supervisi akademik dapat membantu calon guru penggerak dalam memahami kemampuan akademik murid dan tingkat pemahaman mereka terhadap materi. Di sisi lain, coaching PSE membantu mereka memahami kebutuhan sosial dan emosional murid seperti bagaimana mereka berinteraksi dengan rekan-rekan mereka dan mengatasi emosi. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Calon guru penggerak dapat menggunakan pemahaman mereka tentang kebutuhan akademis dan sosial emosional murid untuk merancang pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan tingkat dan preferensi belajar individu. Misalnya, calon guru penggerak dapat menggunakan pendekatan yang berbeda untuk membantu murid yang memiliki kebutuhan sosial emosional yang berbeda. Selanjutnya, pengembangan keterampilan guru. Coaching dapat membantu calon guru penggerak dalam mengembangkan berbagai keterampilan, termasuk keterampilan pengajaran, keterampilan manajemen kelas, dan keterampilan komunikasi yang baik. Selanjutnya, peningkatan kualitas hubungan guru dan murid. Pemahaman terhadap aspek sosial emosional murid yang lebih baik melalui coaching dan pembelajaran sosial emosional dapat membantu calon guru penggerak dalam membangun hubungan yang lebih positif dan efektif dengan murid. Nah, selanjutnya kepemimpinan dalam pengajaran dan sekolah. Integrasi dari ketiga aspek ini dapat membantu calon guru penggerak dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang lebih kuat dalam pendidikan. Nah, dengan menghubungkan coaching untuk supervisi akademik, pembelajaran sosial emosional, serta pembelajaran berdiferensiasi, calon guru penggerak dapat menjadi pendidik yang lebih siap dan komprehensif, mampu memberikan pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar murid secara lebih baik dari segi akademik maupun sosial dan emosional. Baiklah, selanjutnya pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar modul 2.3. Nah, yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Untuk pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh dalam modul ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana coaching dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan praktik pengajaran. Saya juga belajar tentang pentingnya supervisi akademik dalam mendukung pertumbuhan profesional guru. Nah, selanjutnya, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Selama proses pembelajaran modul ini, saya merasakan kombinasi antara rasa antusiasme dan tantangan. Antusiasme muncul dari kesadaran bahwa saya dapat menggunakan keterampilan coaching ini untuk membantu guru-guru di sekolah saya. Tantangan muncul ketika saya merenungkan bagaimana mengintegrasikan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan aspek sosial dan emosional dalam konteks jenjang SMA. Nah, selanjutnya, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar. Saya merasa telah aktif terlibat dalam proses belajar ini. Saya aktif berpartisipasi dalam diskusi dan simulasi yang membantu saya memahami konsep coaching. Nah, ini dapat membantu saya merasa lebih percaya diri dalam peran saya sebagai calon guru penggerak. Selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar? Saya menyadari bahwa ada area yang perlu diperbaiki dalam keterlibatan saya dalam proses belajar ini. Saya harus lebih fokus pada mengintegrasikan keterampilan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Saya juga perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam mengimplementasikan konsep-konsep ini. Nah, selanjutnya, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Modul coaching untuk supervisi akademik sangat relevan dengan pengembangan kompetensi saya sebagai seorang calon guru penggerak. Saya menyadari bahwa keterampilan coaching yang saya pelajari dapat membantu guru-guru di sekolah saya untuk lebih baik memenuhi kebutuhan belajar murid.
Ini juga membantu dalam memahami bagaimana aspek sosial dan emosional dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di tingkat SMA. Nah, melalui refleksi ini, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan keterampilan coaching saya dan menerapkan konsep-konsep ini dalam praktik di sekolah SMA tempat saya bertugas. Saya percaya bahwa dengan memadukan coaching, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional, saya dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah saya dan membantu siswa memenuhi kebutuhan potensi mereka secara lebih baik. Sebagai seorang calon guru penggerak pada jenjang SMA, saya telah melakukan analisis terkait kaitan antara modul coaching untuk supervisi akademik dengan konsep unik kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional dalam konteks implementasi di jenjang SMA. Nah, selanjutnya, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Nah, di sini yang pertama, dapat memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Dan yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Nah, adapun pertanyaan yang muncul berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Yang pertama, bagaimana saya dapat menggunakan keterampilan coaching yang saya pelajari dalam modul ini untuk membantu guru-guru di sekolah saya dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan baik. Yang kedua, bagaimanakah coaching dapat membantu dalam memahami dan mendukung aspek pembelajaran sosial dan emosional siswa di SMA tempat saya bertugas. Yang ketiga, apa tantangan utama yang mungkin saya hadapi ketika mencoba mengintegrasikan coaching, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial dan emosional dalam konteks sekolah di SMA tempat saya bertugas. Nah, selanjutnya, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Nah, di sini saya memahami bahwa coaching bukan hanya tentang memberikan instruksi kepada guru, tetapi juga tentang memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan profesional mereka. Saya perlu mengadopsi pendekatan yang berfokus pada pengembangan individu dan merangsang pemikiran kritis dalam diri guru. Nah, selanjutnya, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang saya hadapi di sekolah termasuk resistensi dari beberapa guru terhadap perubahan atau keterampilan coaching yang mungkin belum dikembangkan dengan baik. Nah, selanjutnya, sistem kurikulum dan evaluasi yang mungkin tidak mendukung sepenuhnya pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, selanjutnya, keterbatasan sumber daya seperti waktu dan dana untuk pelatihan dan pengembangan profesional. Nah, munculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Saya akan bekerja sama dengan tim manajemen sekolah untuk membangun kesadaran dan dukungan terhadap pendekatan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan siswa. Saya juga akan mengorganisir pelatihan internal untuk guru-guru agar mereka dapat mengembangkan keterampilan coaching mereka dan memahami bagaimana mengintegrasikannya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, saya akan mencari sumber daya tambahan termasuk bahan ajar dan dukungan dari organisasi pendidikan eksternal yang dapat membantu dalam mengimplementasikan konsep-konsep ini dengan lebih baik. Nah, melalui analisis ini, saya memahami bahwa peran saya sebagai calon guru penggerak di jenjang SMA melibatkan pekerjaan yang kompleks dan tantangan yang perlu diatasi. Namun, dengan komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan coaching, saya percaya bahwa saya dapat berkontribusi positif dalam membantu guru-guru dan siswa di sekolah saya untuk mencapai potensi belajar mereka secara maksimal. Sebagai seorang calon guru penggerak pada jenjang SMA, saya melihat keterkaitan antara modul coaching untuk supervisi akademik dengan konsep memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, serta bagaimana ini dapat membantu saya dalam membuat keterhubungan yang kuat dalam konteks pembelajaran. Nah, selanjutnya membuat keterhubungan antar modul. Nah, yang pertama ada pengalaman masa lalu, yang kedua penerapan di masa mendatang, yang ketiga konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, dan yang keempat informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Nah, mari kita bahas satu persatu. Untuk pengalaman masa lalu, sebagai seorang guru dan pengalaman masa lalu sebagai tenaga pendidik, saya telah mengalami berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Saya menyadari bahwa pendekatan satu ukuran tidak selalu efektif digunakan. Nah, selanjutnya penerapan di masa mendatang. Materi yang saya pelajari dalam modul coaching untuk supervisi akademik dapat saya terapkan di masa mendatang. Saya dapat menggunakan untuk membantu guru-guru di sekolah
Di SMA tempat saya bertugas dalam mengembangkan kemampuan mereka untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, selain modul coaching untuk supervisi akademik, saya juga telah mempelajari konsep dan praktik baik dari modul lain seperti manajemen kelas yang efektif dan evaluasi pembelajaran yang holistik. Semua ini dapat digabungkan dalam pendekatan pembelajaran yang komprehensif di sekolah tempat calon guru penggerak bertugas, yaitu saya di SMA Negeri 12 Banda Aceh. Nah, selanjutnya, informasi yang didapat dari orang tua, sumber lain di luar bahan ajar, pendidikan guru penggerak. Saya juga berusaha untuk terus mencari informasi dari sumber-sumber eksternal seperti penelitian terbaru, literatur pendidikan, dan berinteraksi dengan komunitas pendidik. Informasi ini dapat membantu saya dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana memulai kebutuhan belajar murid melalui pendekatan yang holistik. Dengan menghubungkan pengalaman masa lalu, pemahaman dari modul sebelumnya, dan pengetahuan dari sumber eksternal, saya dapat menciptakan pendekatan yang lebih efektif dan beragam dalam membantu guru di sekolah tempat saya bertugas, yaitu di SMA Negeri 12 Banda Aceh, untuk mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional dalam praktik pengajaran mereka. Hal ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berdaya. Sebagai seorang calon guru penggerak di jenjang SMA, kaitan antara modul coaching untuk supervisi akademik dengan konsep memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional sangatlah penting dan saling berkaitan satu sama lainnya. Demikianlah, terima kasih, salam sehat dan bahagia, terus semangat untuk bergerak, tergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.